Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Karena kemurahan Tuhan saja kami boleh bangun pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara dan memperhatikan hidup kami sedemikian baiknya. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin hati dan pikiran kami, sehingga hati kami terbuka, menerima dan melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 8-11 dengan satu tema, yaitu Aku tahu kesusahanmu. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kamu kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam, supaya kamu mencobai dan kamu akan beroleh banyak selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam kitab Wahyu kita menemukan pesan Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Salah satunya adalah kepada jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna merupakan salah satu dari 2 jemaat yang dipuji Tuhan, di antara kelima jemaat yang dicela oleh Tuhan. Kota Smyrna sendiri adalah kota yang indah. Lokasinya yang strategis menjadikan kota tersebut menjadi kota perdagangan, di mana seharusnya penduduk di sini memiliki perekonomian yang baik. Selain memiliki ikatan yang kuat dengan Roma, kota Smyrna juga menjadi kota metropolitan pada masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jemaat di kota ini berjuang melawan 2 kekuatan, yaitu populasi Yahudi yang sangat menentang agama Kristen dan populasi non-Yahudi yang setia kepada Roma, yang juga mendukung penyembahan kaisar. Hal inilah yang mendasari dan penderitaan orang-orang yang percaya di kota tersebut. Oleh karena itu pula, mereka kesulitan dalam berusaha dan berdagang sehingga mengalami kemiskinan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan, Tuhan secara khusus memberikan mereka pujian dan penghiburan. Di tengah penderitaan itu, Tuhan bersabda kepada mereka, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Melalui pesan ini pula Tuhan menguatkan agar mereka tidak takut terhadap apa yang harus mereka derita, dan agar mereka bertahan dan setia sampai mati. Pelayanan Tuhan kepada jemaat Smyrna sama juga kepada kita. Hari ini apapun kesusahan yang sedang kita alami, kita diingatkan oleh kebenaran ini. Aku tahu kesusahanmu. Tuhan kita tahu dan memahami segala kesusahan yang kita alami, dan Dia ada bersama kita. Kendati tak seorang pun memahami keadaan yang kita alami, tetapi Dia, Tuhan yang paling mengetahuinya. Jangan pernah merasa berjuang sendiri. Jangan menjadi lemah dan kehilangan iman ketika kesusahan melanda. Selama masih ada Tuhan, selama itu pula kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan. Mari meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu kesusahanmu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perenungan hari ini. Kami memahami bahwa di dalam segala hal yang kami alami, yang kami derita,
Engkau mengerti sebab Engkau tahu kesusahanku dan Engkau ada memberi kami kekuatan. Mampukan kami dalam setiap tantangan yang ada. Angkat setiap rasa takut, setiap rasa khawatir yang ada. Ganti dengan iman yang kokoh, iman yang teguh dalam menanti waktu Tuhan melawat hidup kami. Kami percaya Engkau yang paling tahu waktu yang terbaik untuk menolong kami. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan tuntun dan sertai hidup kami bersama dengan seluruh keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.